pakai mukena tuh mang. Aduh sun ada lagi, ternyata sih belum keluar. Di situ nangis lagi mang. Kok jadinya keluarga saya kena gitu kan. Motor laki-laki mang, Ninja itu sempet diangkat. Nah kata orang yang ketiga ini, orang pinter yang ketiga ini jelmaan genderuwo. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Terus sampai selesai mang, balik lagi. Terus jadi berputar di ayat itu. Jadi ngebedakannya untuk orang awam agak sulit ya? Sulit mang. Makanya tadi jangankan orang awam mang, bahkan orang pinter yang tadi tiga-tiganya datang, yang dua katanya orang pinter, yang ketiganya orang indigo, itu nggak bisa bedain. Mengobati pasien dari serangan goib tak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan keilmuan dan pengalaman yang panjang untuk mengatasinya. Pasien yang terlihat seperti terkena gangguan gaib belum tentu mendapatkan gangguan itu. Rumitnya proses ruqyah ini seringkali dialami oleh Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam dimanapun sobat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Mang Ei dan tim kembali menghadirkan kisah nyata baru. Ini ada narasumber namanya Mas Ahmad. Apa kabar Mas Ahmad? Alhamdulillah baik Mang Ei. Mas Ahmad ini dari Indramayu ya? Ya. Berapa jam ke sini Mas Ahmad? 1,5 jam. Lumayan ya? Insya Allah. Jauh juga. Lumayan ngebut Mang. Jadi Mas Ahmad ini adalah seorang peruqyah sobat. Dan sudah ya bisa dikatakan malang melintang ya. Menghadapi hantu-hantuan gitu, santet-santet dan pesugihan lah. Ya, pemutus sedikit, pesugihan ya, seperti itu ya kurang lebih ya. Dan akan mengisahkan kisah yang benar-benar sepertinya kita belum tahu nih kisahnya. Bagaimana kisahnya nanti kita coba cari tahu ya. Aktivitas apa nih Mas Ahmad? Kalau saya aktivitas aslinya pedagang kaki lima Mang Ei. Sekarang ini? Iya. Apa nih yang didagangin? Dimsum, Hafiz Dimsum. Woi luar Nah, biasa. Allah. Mudah-mudahan ini buat sendiri atau franchise? Ada kerjasama Mang. Kita bagian marketingnya gitu Mang. Di Indramayu ya? Di Indramayu. Insya Allah udah mau rencana buka 5 cabang. Cabang yang kelima insya Allah. Cabang kelima, luar biasa. Baik Sobat Malam Mencekam, jangan skip videonya. Pengetahuan baru untuk kita. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Ahmad. Jadi gini Bang, awalnya nih Bang, tahun 2024 sekarang ya, berarti awal bulan Mei nih Bang. Baru ya? Baru Bang. Jadi saya aktivitasnya lagi jualan aja. Tiba-tiba paman saya ngabarin, ya sebut saja paman saya ini namanya Om Fadli. Mad, awas ya, nanti kalau ada temennya Mamang, temennya Om, angkat aja teleponnya, katanya ada keperluan penting. Oke siap Sun Om. Dan nih berjalan 1 jam, 2 jam, 3 jam kemudian baru ditelepon tuh. Nomor saya kan dikasih dari Om tuh. Begitu ditelepon, punten Kang Ahmad, ada waktunya enggak? Ada keperluan nih yang sangat urgent. Oh iya Sun, gimana? Ini temennya Om Fadli bukan? Iya, saya orangnya. Oh gimana? Bisa ketemuan gak ya? Oh bisa insya Allah, tapi pulang jualan. Gak usah, nanti saya yang kejualan aja, kata temennya Om Fadli nih. Sebut aja misalkan Kang Riko misalkan. Oke, ketemu. Begitu ngobrol, si temennya Kang Riko ini namanya Om Ato. Itu ngasih tahu bahwa keponakannya mengalami gangguan sihir.
tiap malam itu teriak Mang. Pokoknya sekitar pukul jam 12 sampai jam setengah 2 itu selalu teriak. Wah, wah, kadang gedor-gedor pintu. Dar, dar, dar. Itu disampaikan ke saya dari Om Riko tuh. Waduh, ini kasus lumayan. Ya udah Sun Om, nanti kalau ada waktu aja lah besok saya nanti nggak jualan. Tuh gitu. Oke aja siap. Nanti langsung aja ke Indramayu. Nah, di daerah pesisir tuh Mang. Jadi setelah dikabarin begitu, besoknya saya tuh berangkat sama paman saya, Om Fadli tadi. Jadi kita berdua ini sama-sama nggak kenal sama Om Riko tuh. Kan Om Riko tuh Kang Ato, temennya Kang Ato. Nah, kita ke sana dikasih nomor Kang Ato, pamannya Kang Abdul. Abdul ini yang pasien kena sihir tadi. Begitu perjalanan, kita sama-sama nggak tahu apa saja yang diperbuat sama Kang Abdul selama masa sakit tuh. Cuman dikasih tahu bahwa kalau malam teriak. Di perjalanan sampai bundaran Mangga, Kabupaten Indramayu, itu sambil chat-chatan WA tuh Kang Ato sama om saya, Om Fadli, bahwa ini kasus nggak sembarangan. Soalnya udah banyak orang pinter yang datang untuk ngobatin Kang Abdul. Itu udah habis-habisan tuh Mang, saking pengen anaknya sembuh tuh orang tuanya Abdulnya tuh. Abdul itu usia sekitar 27 tahun Mang. Jadi Mang, si Abdul ini orangnya baik Mang. Suka ngayomi adik-adiknya, suka memberi orang tuanya, orangnya juga santun. Singkat cerita, kita ketemu tuh nyampe rumahnya Kang Ato dulu sebelum ke rumahnya Kang Abdul. Ketemu sama pamannya dulu, diceritain tadi bahwa si Abdul ini orangnya baik, sopan sama orang tuanya. Akhirnya diceritakan tentang latar belakang si Kang Abdul nih, bahwa orangnya baik segala macam. Selesai dari situ dia tuh pengen nikah Mang. Karena pengen nikah, akhirnya Kang Abdul ini modalnya kurang, jadi dia jadi nelayan. Arahnya ke Papua 1 tahun. Jadi kan pulang dari sana pengennya langsung nikah. Ternyata 3 bulan perjalanan di Papua itu Kang Abdul ini kena musibah sehingga dipulangkan. Ini yang cerita siapa? Yang cerita itu pamannya. Paman yang tadi? Ya, yang Kang Ato tuh pas kita ketemu di rumahnya Kang Ato dulu tuh diceritain. Nah, pulang dari sana itu Kang Abdul tuh beda wataknya tuh. Yang tadi sama adiknya baik, tiba-tiba sama adiknya suka ngebentak, bahkan ngedorong. Itu orang tuanya sampai shock tuh, sampai kaget. Terus sama kakaknya juga berani. Itu diancam Mang, bahkan ngancemnya tuh sampai pakai pisau. Akhirnya Kang Ato ini berinisiatif, ini ada yang aneh sama Abdul nih. Apakah ada kiriman atau apa? Kang Ato nggak pernah berhenti tuh nanya-nanya ke orang pinter. Orang pinter pertama nih ngasih tahu. Tuh di Terawang lah Mang bahasanya, bahwa Kang Abdul ini ketempelan jin laut. Akhirnya dia jadi nggak bisa ngontrol emosinya. Menurut orang pinter yang pertama tadi. Dikasihlah air Mang. Dikasih air, suruh diminumin biar sembuh. Dibacain doa-doa.
Udah gitu diminumin. Gak ada perubahan Mang. Gak ada perubahan. Justru semakin parah tuh. Yang tadi malam cuman teriak-teriak saja. 1 minggu atau 2 minggu setelah diobatin dengan orang pintar yang pertama, itu udah mulai berani mukul pintu. Dar. Jadi udah teriak, mukul pintu. Di situ kan dia tinggal sama kakaknya aja yang perempuan. Adiknya tinggal sama orang tuanya, beda rumah. Akhirnya si Kang Ato ini pamannya penasaran. Tanya lagi orang pintar, cari barangkali ada yang lebih pintar. Begitu orang pintar yang kedua mengatakan bahwa ini ada gangguan sihirnya. Jadi dia itu selalu temperamen, marah. Begitu datang orang pinter kedua ini ke rumahnya Mang, itu udah langsung dimarahin. Jadi seolah-olah tebakan orang pinter kedua ini, tuh kan bener kan, ini jinnya masih di dalam. Karena dia lagi posisi marah datang ke situ tuh. Akhirnya dipegang sama saudara-saudaranya supaya nggak marah. Dibacakan apa gitu, mantra apa, terus kemudian dikasih minum, masih marah sampai tengah malam, fisik orang marah, akhirnya kelelahan tidur. Dan itu juga tidak berdampak apa-apa. Sempat nyerah. Datang lagi Kang Ato ini, ada desas-desus, orang ini pintar, alternatif, pengobatan bisa segala macam, bisa ndeleng, apa istilahnya indigo. Ngobrol dulu orang pintar yang ketiga nih, bahwa dia ketempelan genderuwo Mang. Kata orang pintar yang ketiga. Marahnya itu nggak wajar. Bahkan fisiknya itu luar biasa. Dia punya motor laki-laki Mang, Ninja. Itu sempet diangkat. Kalau ngamuk sempet diangkat. Nah kata orang yang ketiga ini, orang pintar yang ketiga ini jelmaan genderuwo. Badannya besar, berbulu, matanya merah, taringnya ke bawah. Dan ternyata diobatin, dibacain ayat-ayat Quran. Itu gak ngaruh Mang. Sudah 2 bulan lah pasca kejadian orang pintar yang ketiga ini, yang gak ada reaksi apa-apa. Nah itulah awal mulanya kemudian Kang Ato ngobrol sama Kang Riko, temennya Om Fadli. Ada kok temennya saya bisa. Barangkali ini yang terakhir untuk ikhtiar gitu kan. Udah selesai diceritakan di situ sama Kang Ato. Waduh saya takut nih Mang. Takutnya bukan ke jinnya Mang, bukan ke genderuwonya. Saya takutnya kita bertiga badannya kurus kayak gini gitu kan. Nanti kalau ngamuk ya dipegang kayak gini, ditendang aja udah pada kontal semua bertiga itu kan. Pikir kita gitu. Nah tapi nantilah kita lihat dulu, kita diagnosa dulu. Apa emang benar ini ada genderuwo di dalam tubuhnya yang memang sampai membuat dia kuat ngangkat motor. Sampai marahnya sudah gedor-gedor pintu. Sampai marahnya tengah malam teriak-teriak. Dibawalah kita tuh Mang ke sana. Pertama kali ketuk pintu nggak diangkat Mang. Nggak dibuka pintunya Mang. Terus lama tuh. Akhirnya Kang Ato ini masuk dari pintu belakang. Kebetulan nggak dikunci. Baru tuh dibangunin Kang Abdulnya.
ditemuin sama kita. Ngobrol sebentar. Ada saya, terus Om Fadli, Kang Ato, sama orang tuanya Kang Abdul di situ tuh. Ngobrol. Kalau Kang Ato mah udah takut tuh Mang begitu ketemu Abdul tuh. Karena sempet diancem sih. Karena matanya tuh merah kata Kang Ato kalau udah marah tuh. Dia lupa semuanya. Karena dia pikir ini gangguan sihirnya gak wajar. Berani ngelawan orang tua, berani mendorong adeknya. Sebelumnya orangnya baik, Mang, benar-benar baik. Sopan, ibarat kata jadi kebanggaan orang tuanya. Begitu kita duduk di situ Mang, saya liatin aja tuh matanya tuh, sorot matanya. Jadi saling menatap tuh Mang. Jadi Kang Abdulnya natap kita, kitanya natap Kang Abdul. Tapi kita gak ngomong, yang ngomong itu Om Fadli. Om Fadli yang lebih aktif nanyain ke Kang Abdul tuh. Nanya kabarnya, nanya kebiasaannya. Terus ditanya sama Om Fadli nih. Ini namanya siapa? Nama saya Abdul. Sekarang umur berapa? 27 ya Om. Oh, aktivitas Abdul ngapain? Kata Om Fadli nih. Dialog dulu, tapi saya memperhatiin terus Mang. Aktivitas saya nganggur. Jadi sambil kayak orang ngeremen tuh Mang. Ini. Saya nganggur. Emang gak boleh kalau saya nganggur? Enggak, cuma nanya aja kata Om Fadli tuh. Oh, begini Kang Abdul. Kata Kang Ato, Kang Abdul tuh lagi gak baik-baik saja. Emang orang ngomong saya gak baik-baik aja. Terserah orang mau ngomong apa juga. Tapi kalau orang tua saya mau saya sembuh, saya sih siapa aja, mau siapa aja yang datang ke saya kalau dianggap orang tua saya sakit, saya gangguan sihir, gangguan jin, silakan aja mendatangkan orang pinter ke sini nggak apa-apa. Tantangan dari Kang Abdul ini. Sok saya terima. Kalau memang saya harus diapa-apain, saya mah pasrah aja sok. Tapi dia jawab ya? Jawab Mang. Normal jawabnya? Jawabnya normal, tapi sambil agak sedikit ngeremen tuh Mang. Gitu. Berjalan waktu, dialog itu diskusi. Dari cara bicaranya Mang. Akhirnya di setengah jam kita obrolan, itu kan jam 8 habis sholat isya tuh kita tuh masuk. Setengah 9 agak sedikit kenceng tuh. Udah cepet. Kalau mau diobatin, saya mau tidur lagi. Kaget Mang kita berempat, tadinya agak gimana sambil nyantai tapi agak petantang-petenteng. Tapi tiba-tiba langsung udah cepet gitu kan. Ini mau apa tujuannya? Ganggu saya istirahat aja. Nah di situ tuh ada orang tuanya Kang Abdul, Kang Ato, sama Om Fadli itu langsung, aduh. Jadi karena kesan tadi gangguan sihir dan gendero yang ada tubuhnya, itu udah bikin 3 orang ini mundur duduknya. Takutnya begitu dia kesurupan, langsung der ditinjuin semua. Sempat naik suaranya, baru saya mulai ngomong tuh. Tadi saya diem aja. Sebentar, Kang Abdul. Gini, Kang Abdul sebelum berangkat jadi nelayan, lagi deket sama cewek enggak? Saya gituin. Iya, emang kenapa? Oh,
Udah putus tak Kang? Iya, emang kenapa? Oh, kalau boleh tahu Sun Kang, putusnya kenapa? Teman saya, nikung dari belakang dia. Main bareng, apa bareng. Saya pulang, tiba-tiba cewek saya jalan sama dia. Tuh, mulai tuh. Mulai agak terbuka. Terus sekarang gimana Mang? Apa gimana Kang Abdul perkembangannya? Ya nggak gimana-gimana. Kalau ketemu tuh ya, kalau nggak ada hukum, wah habis tuh orang dua-duanya. Ngomong sambil agak sedikit mulai pelan. Oh, berarti Kang Abdul ini sempet deket ya sama cewek. Ya. Mau nikah Sun Kang. Tapi gagal ya. Iya. Dari diskusi pelan itu Mang. Saya dari awal sudah mengasumsikan ini bukan gangguan sihir atau ketempelan genderuwo. Oh gitu. Berarti kemungkinan Kang Abdul ini mau nikah ya sama ceweknya, sebut saja Putri. Sama Putri nih ya. Ya, baru tuh ditimpalin sama orang tuanya, sama Kang Ato. Iya aja Kang. Justru Kang Abdul ini berangkat nelayan ke Papua. Itu 1 bulan sebelumnya itu sudah lamaran. Sudah lamar Putri. Jadi dia berhubungan sama Putri itu cukup lama. Hampir kurang lebih 2 tahun. Putrinya ya kenal orang tuanya Abdul. Abdulnya juga kenal orang tua Putri. Udah deket Mang. Udah deket lah. Mau beranjak ke jenjang selanjutnya pernikahan. Ternyata begitu ada iktikat mau nikah, si Abdul ini butuh modal. Uang kagak ada. Udah habis-habisan. Akhirnya dia memilih berangkat ke Papua. Itu sekitar kan 1 tahun Mang di Papua tuh. Kalau nelayan yang deket-deket mungkin 1 bulan, 3 bulan. Kalau itu ke Papua. 1 tahun kontraknya baru pulang. Nah pulang dari sana itu pengennya nanti nikah sama Putri. Kata orang tuanya tuh cerita. Ternyata dia hanya 3 bulan ya. 3 bulan Mang karena kecelakaan tadi. Tapi dari 3 bulan ini dia paham. Ternyata si Putri ini ada main sama sahabatnya. Tuh, begitu saya ceritakan kayak gitu, orang tuanya saya kasih paham. Om Ato sama bapak, sebutlah bapaknya Bapak Agus ya, bapaknya Kang Abdul nih. Pak Agus, ngapunten, ini teh bukan gangguan sihir. Ini teh bukan ketempelan genderuwo. Punten. Sebab Kang Abdul ini depresi. Dia pengen nikah, pulang dari sana, orang yang pertama kali dia temuin itu adalah Putri, pacarnya tadi. Ternyata ketika dia pulang dari nelayan tadi, Papua tadi, dia ngelihat Putri sama temennya. Boncengan bareng, pelukan. Dari situlah kemudian dia mulai agak temperamen. Jadi kayak stres gimana gitu Mang. Kayak tekanan itu kan. Dia berusaha habis-habisan selama 2 tahun. Semua keinginan Putri dia kasih. Apapun dia berikan. Supaya nanti menuju jenjang pernikahan. Ternyata ketika dia berkorban untuk ngumpulin biaya pernikahan, di belakang layar si Putri ini ternyata ada main sama sahabatnya. Disitulah dia stres. Saya katakan,
Kang Agus, Kang Ato, ini bukan gangguan sihir. Loh, kok bisa? Tapi dia marahnya nggak wajar. Bahkan dia marah bisa sampai ngangkat motor. Iya. Dari pertama awal saya saksikan sorot matanya. Kita ini Kang Agus, Kang Ato, peruqyah itu tidak bisa melihat bangsa jin. Tidak bisa. Yang bisa ngelihat bangsa jin itu cuma 3 orang. Pertama, Nabi dan Rasul. Itu dijelaskan di Al-Quran. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manin rado mir rasulin. Di situ di surat Al-Jin. Yang mengetahui yang ghaib itu hanya Allah. Kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih, yaitu diantaranya Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul aja itu 2 orang yang bisa melihat wujud aslinya, yaitu Nabi Sulaiman sama Nabi Muhammad. Begitu saya jelaskan Mang orang tuanya, ini gejalanya depresi. Kalau bisa segera ke rumah sakit. Nanti diskusi sama pihak psikiater. Nanti kalau dibiarin itu Mang, penyakit ini kan penyakit mental, dimulai dari stres dulu Mang. Awalnya stres dulu, begitu pulang dia menyaksikan pacarnya sama temennya. Stres Mang, diam. Ngelamun, ini stres awalnya. Pikiran aja. Nah, stres yang didiamkan itu akan naik kelas Mang. Menjadi depresi. Nah, depresi ini dia mulai marah. Kepada siapapun yang dia temui bisa marah. Ini depresi. Dia udah gak nyaman dengan dirinya, dengan orang lain. Ini depresi. Jadi mirip dengan kesurupan ya? Nah itu Mang. Kalau udah di tingkat depresi itu kayak orang kesurupan, lupa dirinya Mang. Bukankah kesurupan itu ada jin yang mendompleng? Nah kalau kesurupan, asli kesurupan ada jinnya Mang. Tapi kalau depresi itu beda lagi Mang. Nah kasusnya Kang Abdul ini bukan gangguan jin, tapi depresi. Nah begitu depresi kalau didiamkan Mang, itu nanti naik lagi levelnya menjadi anxiety. Dalam keadaan depresi jin bisa dompleng? Bisa Mang, bisa. Cuman ketika kita meruqyah orang yang dalam keadaan depresi, kita tidak bisa menjelaskan ke orang bahwa ini jinnya keluar. Kecuali disembuhin dulu penyakit depresinya. Gitu Mang. Nah ketika dia marah, ngamuk, ya hampir kayak orang kesurupan Mang. Secara kasat mata karakternya, kekuatan fisiknya itu kayak orang kesurupan. Cuman kita mendeteksi orang kesurupan dengan orang yang gangguan jiwa. Bukan jiwa ya, lebih tepatnya anxiety kayak gini, depresi. Itu bisa dilihat pada 3 titik minimalnya Mang. 1, orang kesurupan itu nanti intonasi suaranya berubah Mang. Contoh, dalam menit ini nih dia ngomong, apa kamu? Saya? Ya. Mau ngomong sama saya tak? Kasar Mang, kenceng. Nanti tiba-tiba berubah lagi. Ternyata kamu cuman siapa sih? Gitu kan. Jadi dia berubah Mang. Kayak orang kesurupan itu nanti dia nangis, sederhana gitu. Nanti dia ketawa, nanti dia menantang. Itu ciri suara pertama. Kalau orang yang depresi itu datar Mang. Kalau marah terus marah ngomongnya tuh. Enggak bergelombang tuh. Nanti marah, nanti senyum, nanti nangis. Enggak, kalau depresi dia terus sama. Ngomongnya sama. Kalau marah-marah terus. Kalau nangis terus. Itu depresi. Itu pertama, indikasi yang pertama. Indikasi yang kedua dari sorot mata. Kalau orang yang kesurupan,
matanya itu fokus. Misal begitu Mang Ee datang, saya nggak seneng sama Mang Ee. Sama Mang Ee itu saya gini, datang Mang Ee. Jadi seolah-olah mau nantang, mau ngajak berantem Mang Ee gitu. Itu ciri dari sisi mata. Orang yang terkena gangguan jin. Di dalam tubuhnya jin yang bersarang. Tapi kalau yang depresi itu matanya nyantai Mang. Kadang ketika Mang Ee ngeliatin terus dia tuh masa bodoh. Matanya gini biasa. Kang Abdul gak kayak gitu. Dia datar. Marah-marah terus. Matanya juga biasa. Yang ketiga fisik. Jadi begitu ketemu kalau orang yang gangguan jin itu langsung tegang. Kalau cengkramnya cengkram, kalau gini ya gini tangannya tuh. Jadi dia kayak kaku. Berbeda orang yang gangguan mental. Jadi dia nggak tenang. Duduknya kadang berubah gini, gitu. Nyantai. Itu ciri sederhana membedakan antara orang yang memang di tubuhnya terkena jin atau ada jinnya dengan orang yang penyakit mental. Walaupun ketika marah sama marahnya, meledak-ledak, ini depresi. Nah si Kang Abdul ini baru tahapan depresi. Saya sarankan untuk ke psikiater. Jangan sampai nanti naik ke anxiety. Kalau anxiety nanti dia udah cemas tuh. Kecemasannya tingkat tinggi. Nanti kalau udah anxiety naik lagi ke bipolar. Nah kalau udah ke bipolar itu bayangannya pengen. Kalau bipolar tuh gitu. Bayangannya kalau ada mobil pengen yakin. Kalau ada pisau pengen. Jadi itu kalau udah naik ke bipolar. Nanti kalau udah bipolar baru schizophrenia. Dia udah mulai ngomong sendiri, udah mulai ngaco, udah mulai hilang akalnya Mang. Itu naik ya. Itu kalau nggak cepat ditangani segera, kalau udah ke schizophrenia agak sulit lagi tuh, lama prosesnya, nggak cukup 1 tahun untuk proses penyembuhan schizophrenia tuh. Support sistemnya juga harus benar-benar kuat, nggak boleh ditinggalin, harus sering ngobrol. Kalau orang yang kena mental pengobatannya gitu, yang penting sering ngobrol, diajak jalan-jalan. Jadi ngebedakannya untuk orang awam agak sulit ya? Sulit Mang. Makanya tadi jangankan orang awam Mang, bahkan orang pinter yang tadi 3-3-nya datang, yang 2 katanya orang pinter, yang ketiganya orang indigo, itu nggak bisa bedain bahwa ini tuh sebenarnya bukan gangguan jin, ini tuh sebenarnya ya mental tadi, dia putus cinta, larinya ke depresi. Makanya saya katakan ke Kang Ato sama Kang Agus, mau didatangin 5 orang, 10 orang pinter juga, toh dia bukan gangguan jin, dia mentalnya kena depresi. Ya salah pengobatannya kalau kemudian datang ke orang pinter gitu. Kemudian saya tetap meruqyah dia Mang. Si Abdul saya ruqyah. Saya pegang bagian belakangnya, saya bacakan ayat-ayat ruqyah, ya tetap enggak ngaruh. Enggak respon, enggak apa. Cuman tetap kita yakin bahwa ruqyah itu bukan hanya sebatas gangguan, menghilangkan gangguan sihir. Memang pengobatan fisik juga bisa dengan ruqyah. Supaya menenangkan hati juga bisa dengan ruqyah. Saya tetap meruqyah Mang. Setelah sudah saya kasih edukasi, pemahaman, ilmu, kemudian saya kasih contoh. Saya ruqyah, Kang Abdul saya suruh diam dulu, tenangin, matanya pejamin, saya baca ayat ruqyah. Agak sedikit lama saya baca. Mau dia ya? Mau. Jadi dia mau. Ya selesai itu saya kasih tahu lagi. Ini salah satu cirinya. Bahwa memang di Kang Abdul ini benar-benar depresi, putus cinta. Saya tanya lagi setelah ngomong ke Kang Agus sama Kang Ato. Kang Abdul gimana perasaannya? Apakah masih nggak bisa move on sama Putri? Iya aja Kang. Udah mulai agak pelan tuh Mang. Karena dia udah kena gitu kan ke sumber penyakitnya. Iya aja Kang. Akhirnya dia cerita. Ya gimana saya tuh nggak stres kayak gini. Saya habis-habisan.
uang banyak. Semuanya saya ke sana. Saya malu. Saya udah lamar dia, lamaran semua keluarga, saudara tahu semua. Saya hubungan sama putri. Di situ dia udah mulai agak sedih, mulai cerita. Setelah pasca ruqyah, jadi kemudian saya bongkar lagi, suruh dia ngobrol, baru dia cerita. Orang tuanya baru nggak tuh. Nah tadinya biasanya selesai itu di luar, biasanya dia marah tuh, ya marah terus. Kok ini tumben agak pelan, omongannya agak tenang. Ya itu memang karena memang dia tekanannya kuat, batinnya tertekan. Karena depresi tadi. Dia malu tetangga, malu sama orang. Mungkin kalau pacarannya sama orang lain, orang jauh masih bisa diterima. Jadi dia ngurung di kamar terus. Karena kalau dia keluar, ketemu sama temennya. Apalagi satu RW gitu kan. Jadi selalu maksa terus ketemu. Pantes ya. Jadi si Abdul ini ngurung terus marah gitu aja aktivitasnya. Jadi belum tentu ya orang yang istilahnya gila itu selalu gangguan jin. Gangguan jin. Bisa juga kalau yang kena gangguan jin diperiksa di dokter tidak terdeteksi ya. Bisa banget, Mang. Medis katanya gitu. Ya. Itu terkena jin padahal. Iya. Bisa kebalikannya seperti itu ya? Bisa. Kadang-kadang juga ada, kita juga pernah nangani pasien yang sebenarnya dia tuh punya penyakit fisik. Tapi begitu di ronsen enggak ada penyakitnya, Mang. Begitu di ruqyah, periksa lagi baru ada penyakitnya. Di ronsen lagi yang kedua kalinya ada penyakitnya. Emang ada jinnya emang sengaja nutupin penyakit si pasien. Ada emang kayak gitu, Mang. Mas Ahmad ini sudah lama jadi peruqyah. Nah, kalau ngobrol soal ruqyah nih, jadi kita awal mula kita nih Mang ya, ceritanya emang ya. Sejarahnya seperti apa? Tantangannya seperti apa? Waduh, Masya Allah, Mang. Ini yang bikin saya serem tuh, Mang. Itu awal mula. Kalau sekarang mah saya sama jin jadi bercandaan mulu gitu kan. Kalau itu asli, Mang. Saya tuh sebenarnya aslinya penakut, Mang. Jadi awal saya ngeruqyah itu tahun 2019, Mang. Tangga saya, tangga rumah aja persis. Ada yang kesurupan, Mang. Gangguan jin situ. Saya panik kan. Karena apa? Karena orang ngenal kita di situ tuh orang yang bisa ngaji, pinter ngaji. Jadi dikiranya saya bisa juga ngusir setan gitu kan. Akhirnya saya kenal temen, Mang. Sebut saja temen saya ini misalkan namanya Oji. Si Oji bisa ruqyah nih. Saya tanya, oke Pak, nanti saya ke situ. 5 rumah dari kontrakan saya. Saya langsung ke Oji tuh, Mang. Ji, ayo ikut saya, bantu saya. Ada tangga kesurupan. Begitu saya bawa, si Oji yang nangani nih, Mang. Nangani. Kan dia perempuan, sebut aja Mbak Indah. Mbak Indah ini, wah, kesurupannya luar biasa. Ngamuk, teriak-teriak. Saya di situ ngeliatin aja si Oji ngeruqyah tuh, Mang. Cuman dalam hati saya sambil ngeruqyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya dalam hati, Mang, enggak baca secara langsung, enggak dalam hati doang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sambil ngeliatin tuh Mbak Indah yang kesurupan tuh. Udah selesai, Mang, dari habis Isya selesai jam 10-an lah. Ya kayak kita belajar ngaji, Kang. Jadi kita juga ngaji. Cuman kita ngaji, tapi kan kita nggak praktek ruqyah. Karena secara teori kita tahu, cuman secara praktek belum pernah. Akhirnya kan, nih kalau saya nggak belajar, nanti saudara-saudara saya kalau ada yang kena gangguan ain, gangguan sihir, yang ngobatin mending orang yang syar'i.
Kalau yang ngobatinnya orang pinter, dukun, ya salah lagi gitu kan. Akhirnya saya coba belajar, saya baca Al-Fatihah aja. Tanpa Al-Fatihah. pembimbing ya? Tanpa pembimbing, saya baca Al-Fatihah aja Bang. Liatin Oji yang ruqyah, saya baca Al-Fatihah. Dalam hati tuh Bang, saya tuh baca tuh. Udah selesai, jam 10, saya pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, di rumah kan saya kan ada sepupu, ada adik, ada ibu, ada istri, ada anak. Itu tiba-tiba saudara saya, taruhlah misalkan adik saya nih, di kamar nangis Bang. Saya kaget merinding. Kenapa jam 11 malam tuh nangis di pojok? Tok tok tok, saya buka, izin kan buka pintu. Begitu dibuka pintunya, habis nangis kayak gitu dia ketawa. Gitu makin kenceng ketawanya Mang. Terus dia nuding, kamu jangan ikut campur urusan saya. Oh itu Mang, bulu kuduk saya langsung berdiri tuh Mang. Astagfirullah. Padahal saya enggak ngeruqyah dia langsung, enggak. Saya tuh, kalau kamu ikut campur urusan saya tahu kamu ikut ngeruqyah, saya tahu kamu baca apa. Kata adik saya tuh Mang, sebut saja si cantik lah namanya. Kata si cantik tuh, sekali lagi kamu melakukan itu, keluargamu saya acak-acak. Kaget Mang, merinding saya tuh Mang. Wah, bulu kuduk ini. Nggak berani habis itu tuh Mang saya tuh ngeruqyah lagi tuh. Kapok Sun. Saya nggak ngapa-ngapain Mang. Kalau terang-terangan kayak gini ngeruqyah mah wajar. Saya dalam hati Mang. Jadi dia tuh tahu ternyata jin yang ada di Mbak Indah ini rupanya masuk ke si cantik Mang. Langsung ngancam saya gitu di dalam rumah. Wah, gimana saya ngeluarin jin yang ada di cantik nih? Saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Padahal saya cuma dalam hati baca Al-Fatihah tuh. Memang diniatkan untuk meruqyah. Nah dari situ, ya udah Sun, saya nggak lagi-lagi kamu keluar ya. Si cantik kan nggak ada salah apa-apa. Saya gitu kan. Awas sekali lagi kalau saya tahu kamu baca-baca kayak gitu. Iya Sun, enggak, kamu keluar ya. Kamu keluar ya. Baru tuh habis itu tiba-tiba cantik langsung tidur. Terus pingsan. Dak duk. Panik Bang, saya sama istri juga ditenangin. Emangnya Abi tuh habis ngapain sih? Gak tahu Sunmi. Abi juga padahal emang tadi kan ada kesurupan tuh Mbak Indah tuh. Padahal Abi tuh dalam hati baca Al-Fatihahnya. Cuman kok bisa nyambung kayak gitu ya? Maksudnya jin tuh peka Mang. Jadi padahal kita dalam hati gitu kan. Kok bisa kayak gitu ya Mi? Ustaz Abi jangan macam-macam kayak gitulah. Iya sih Mi. Cuman gimana sih cantik ya? Apa masih ada atau enggak? Saya gitu Mang pikirannya tuh Mang. Kalau jinnya ada di cantik kan saya jadi ngerasa tanggung jawab gitu kan. Gara-gara saya sih waktu pas itu baca ayat ruqyah gitu kan, padahal dalam hati. Berjalan 1 minggu Mang, Mbak Indah kesurupan lagi. Itu sama Mas Oji nih. Ayo Mas Oji, trigger lagi nih, kesurupan lagi. Datang kan jam 11:30 kesurupan kedua tuh. Begitu ditanganin, saya nggak berani masuk Mang. Takut sih Mang. Berani masuk, udah di luar pintu aja, di luar tembok. Nah, misalkan aktivitasnya di sini Mang, saya di luar. Cuman di luar saya berani kayak gini Mang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di tembok Mang, di tembok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Gini Mang.
Mbak Ida kan nggak tahu nih, karena kita di luar. Selesai jam 2 tuh Mang, pulang. Si cantik langsung gebrak pintu. Dar! Kaget saya tuh Mang. Allahu Akbar. Saya sudah peringatkan ke kamu, jangan ikut campur urusan saya. Waduh, saya Mang takut Mang, merinding. Loh, kok kamu tahu Sen? Saya tahu apa yang kamu lakukan di luar. Kamu mau yang ada di tubuh ini saya bunuh. Gitu Mang. Saya merinding lagi Mang, saya harus gimana gitu kan. Akhirnya saya bacain aja dah Al-Fatihah, udah Anggelo. Makin kenceng, makin saya usahakan bunuh nih. Gitu terus Mang, ancam. Al-Fatihah aja. Akhirnya nenek saya, ibu saya, anak-anak saya pada bangun Mang. Karena awal tadi gebrok pintu. Duar. Tapi saya baca terus dari jam 2 itu saya baca ayat ruqyah. Kebetulan saya bawa daun bidara waktu itu buat nanganin Mbak Indah tuh. Daun bidaranya saya gerus, terus uyak rosok, ibarat kata garam kasar tuh Mang. Saya gerus jadi satu. Si cantik dijaga sama istri sama ibu saya. Saya ambil di pasok kecil. Saya ruqyah tuh, baca Al-Fatihah, terus baca ayat kursi, baca surat Al-Baqarah ayat 102, baca 3 qul. Terus habis itu air ruqyah sudah. Jadi saya suruh si cantik duduk di atas bangku, kakinya suruh nyelum. Itu nggak mau Mang, berontak. Apain? Apa yang kamu lakukan? Terus gitu. Saya paksa bener. Wah! Teriak situ Bang. Panas. Apa ini? Air apa ini? Terus tarik lagi bagian sini. Keluar. Masuk lagi. Terus sampai jam 8 pagi Mang. Bahkan azan subuh itu Mang, saya tuh sampai ketinggalan di masjid Mang. Ketinggalan sholat masjid. Saya kalau subuh di masjid sholatnya. Cuman gara-gara gangguan yang menimpa si cantik ini, saya akhirnya jadi nggak berjamaah di masjid karena saya juga takut juga saat itu. Tapi terus saya praktekkan ruqyah. Terus saya tarik dari bagian sini nih, bagian lutut terus ke bawah sampai kaki, buang. Udah lega. Apa aja tadi tuh? Masuk lagi Mang. Berlalu terus sampai jam 8, capek baru istirahat. Enggak tuh ya kan jam 2 malam itu tuh. Wajib udah pulang. Terus saya juga malu gitu kan. Karena ini kan keluarga saya sendiri. Kalau tadi kan Mbak Indah tuh, ini mah keluarga, privasi sifatnya. Saya nangis Bang situ Mang. Kok bisa gangguannya sampai ke keluarga saya gitu kan. Saya kan gak ikut-ikutan waktu pas itu tuh. Saya cuma ngeruqyah dalam hati. Yang keduanya saya juga baca Al-Fatihah itu dari jarak jauh Mang, enggak di rumahnya. Kalau bisa mah diumpamakan ini rumah Mbak Indah, ini tetangganya, saya berdiri di sini Mang, di rumah ketiga ibarat kata gitu. Saya nunjukin tembok. Kalau secara langsung mah wajar mungkin ini. Saya nunjukin tembok, tapi kena tuh. Si cantik, wah panas. Terus tahu tata caranya dari mana? Ya saya ngeliatin Oji Mang. Satu ngeliatin Oji, kedua saya kan lihat di YouTube tuh Mang. Lihat Ustadz Faizar, terus lihat beberapa peruqyah syariah, saya ngeliat situ. Akhirnya balik lagi ke situ Mang, sampai jam 8 udah tenang tuh plong. Hari berikutnya setelah pasca itu udah mulai agak mending tuh. Tapi saya masih panik kayaknya mah di tubuhnya si cantik ini masih ada. Jadi saya nyalain murotal Mang. Dan murotal itu saya setel memang di surah Al-Baqarah ayat 102. Yang bunyinya gini, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Terus sampai selesai Mang, balik lagi. Terus jadi berputar di ayat itu. Bangun nih si cantik jam 11:30, suruh sholat dulu, sholat.
Habis selesai sholat mang, udah gini. Pakai mukena tuh mang. Aduh Sun ada lagi, ternyata sih belum keluar. Di situ nangis lagi mang. Kok jadinya keluarga saya kena gitu kan. Saya telepon kan si Oji. Coba jadi tarik bagian belakang. Jadi dari tulang ekor tuh saya tarik. Pas kan dia sholat kan suruh sujud, terus saya tarik bagian dari tulang ekor, terus geret sampai kepala lepas 3 kali kan, udah mending tuh, udah selemas tidur lagi si cantik tuh. Malamnya jam 11 nangis lagi mang. Bang, manggil saya misalkan AA gitu kan. Itu apa? Berdiri di depan pintu apa sih nggak mau lihat orang? Nggak ada apa-apa. Beneran ngeliatin terus apa emangnya perempuan Jadi dari postur tubuhnya tuh memang tinggi, rambutnya itu dari gendeng sampai ke lantai, panjang banget, sambil nangis dia ketakutan ini terus. Dan istighfar, astagfirullah, nggak mau pergi nangis sejadi-jadinya. Saya di situ panik, takut juga sih. Akhirnya saya beranikan diri di mana si cantik tunjukin tuh. Saya datangin, kamu keluar kamu. Saya bacain ayat ruqyah lagi, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus saya baca sampai 7 kali baca ayat kursi. Saya datang lagi cantik. Masih ada enggak? Udah enggak ada sih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Udah kamu tidur. Begitu tidur, si cantik bangun lagi kejut 1 jam setelahnya tuh. Jadi kayak orang kejang memang. Saya sadarin kan, puk, kayak ada yang bangun kan. Kenapa Sun? Kayak ada yang tuh mang, bahasanya kayak ketindihan itu kan. Kalau bahasa kita di Indramayu sih rep gitu mang gitu. Nangis lagi situ tuh. Wah situ tuh saya tuh bener-bener waktu ditantang jadi peruqyah tuh diganggunya di situ mang. Saya mau berhenti, ini udah terlanjur masuk. Ya udah, jadi saya belajar lanjutin terus. Diperdalam ya. Perdalam akhirnya mang, mau nggak mau. Kalau saya selesai, di tubuhnya si cantik ini masih ada. Kalau saya cuekin ya gangguannya terus si cantik nih. Cari pembimbing. Nah, akhirnya ya tetap sih diskusi sama Kang Oji. Kata Kang Oji coba bikin air ruqyah. Jadi saya bikin air ruqyah tuh mang setiap pagi petang. Selama 1 bulan tuh mang nggak putus. Kalau saya mau pergi kerja, kadang luar kota, pagi saya bikin banyak mang. Di paso sama di ember. Paso misalnya, saya bacakan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu. Terus bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Kemudian saya baca ta'awud, baca basmalah, baca al-Fatihah, kemudian ayat kursi sama 3 kul di air paso yang di dalamnya sudah ada garam krosok, terus daun bidara sama serai biar seger, serai yang sengaja dibebek. Udah gitu mang, ini buat mandinya si cantik pagi sama sore, mandinya gitu, mandi air ruqyah selama 1 bulan. Baru mang minggu kedua, minggu ketiga sudah mulai
enteng tuh badan si cantik tuh karena mandi air ruqyah terus setiap hari pagi sama sore. Itulah sampai kemudian si cantik ini memang benar-benar alhamdulillah dengan pertolongan Allah terbebas dari gangguan jin. Itu cara pengobatan yang kita lakukan terus kontinu dengan air ruqyah tadi, Bang. Dan sampai sekarang mungkin lebih expert sekarang ya. Nah itu, Mang. Jadi sekarang jadi akhirnya tuh kayak tuh ada beban tanggung jawab ketika ada orang yang memang dia terkena gangguan sihir atau gangguan jin. Kalau dia salah orang, kalau dia datangnya ke orang pinter yang memang dia misalkan cari duit, aduh Mang, kasihan Mang. Ya tadi kan saya bilang ke Abdul itu ya. Abdul itu kan dia udah habis banyak itu ke orang pinter pertama, dikasih 2, 3, diundang lagi. Ya saya katakan kan ini percuma karena ini bukan gangguan sihir, ini deteksinya gangguan mental. Jadi kalau Bapak datangin orang pinter sebanyak apapun dengan alasan gangguan jin, itu sebenarnya pasti dia cuma minta income ya, cari gitu. cuan ya. Cari cuan. Ya alhamdulillah akhirnya jadi ke dokter. Jadi sobat Malam Mencekam jangan buru-buru mengecap orang itu kemasukan atau ketumpangi kedompleng jin gitu ya. Bisa jadi itu karena memang depresi tadi ya. Seperti Kang Abdul tadi. Dan menjadi seorang peruqyah tentunya bukan tanpa rintangan ya ternyata. Iya, Bang. Bukan belajar terus bisa Terus begitu. bisa. Nyatanya keluarga juga diserang dulu pasti diserang. Luar biasa ini. Kang Ahmad masih ada kisah lain tentang pesugihan mungkin memutus perjanjian dan pesugihan pernah alami? Kalau pesugihan ada Mang, ada juga yang jin pemisah suami istri. Jadi cerai gitu? Dicerai, udah cerai Mang, si istrinya nggak dapat apa-apa Mang. Jadi itu ditangani oleh? Iya itu ditangani kemarin alhamdulillah kan padahal udah cerai Mang, udah cerai. Abis itu suaminya sama selingkuhannya juga ngambil hartanya. Dia nggak bawa apa-apa Mang pulang tuh, nggak dikasih apa-apa. Oke, baik. Mungkin bisa dikisahkan di lain kesempatan nih Kang. Siap. Dan si Abdul ini sembuh ya sekarang? Kalau depresi Mang prosesnya agak lama ya. Lama Mang, karena kita kan baru 1 bulan, belum tahu perkembangannya. Harus direhab ya? Rehab sebenarnya segitu. Baik Kang Ahmad, terima kasih. Ini bagus sekali menambah pengetahuan untuk kita ya. Jadi bisa tahu ini masuk jin atau ini medis begitu ya. Dan menambah ilmu tentang peruqyahan. Sobat Malam Mencekam, terima kasih. Jangan lupa untuk komen kisah dari Mas Ahmad ini. Nanti Mas Ahmad coba bantu jawab ya nanti di komen. Jangan lupa nih, Mas Ahmad juga ada di komentar. Siap. Terima kasih Mas Ahmad. Dan Sobat Malam Mencekam, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.